Assalamualaikum. Aku Naurin. Aku Alika. Aku Anet. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buku pelajaran kita. Jadi yang pertama akan menjawab adalah Alika. Yang kedua Anet dan yang ketiga Naurin. Oke. Pertanyaan pertama, fitur apa saja sih yang ada di media sosial Facebook? Nah, jadi yang pertama itu ada posting foto dan video serta tulisan untuk memperlihatkan sesuatu yang ingin kita tunjukkan gitu. Terus ada like untuk menyukai foto atau video, ada share untuk mengirim foto atau video ke orang lain, dan ada beranda untuk melihat postingan teman dan postingan grup. Terus ada story untuk mengupload kegiatan kita, ada emoticon untuk memberikan stiker atau ya biar mengekspresikan diri kita, ada message untuk mengirim pesan ke orang, dan menambahkan teman untuk menambah teman, dan ada grup, ada notifikasi untuk mengetahui apa yang terjadi tanpa membuka si aplikasinya ini. Terus ada komentar untuk memberi komen di postingan seseorang. Oke. Jadi pertanyaan kedua yaitu bandingkan fitur yang ada di media sosial Instagram dan YouTube. Nah, kalau di Instagram itu ada feed, stories, explore, DM, dan ada IGTV gitu. Terus ada di YouTube ada feed, kanal, penelusuran, live streaming, dan komentar. Kalau apa saja manfaat yang diperoleh pengguna media sosial? Itu ada dapat menambah wawasan, menambah teman, menambah pengetahuan yang lebih banyak. Berdasarkan pengalamanmu, bagaimana media sosial dapat berperan menjaga silaturahmi di antara penggunanya? Kita dapat berkomunikasi dengan teman kita yang sudah lama tidak bertemu atau berjarak jauh, jadi masih ada koneksi. Kalau etika dalam penggunaan media sosial dan bagaimana etika tersebut akan melindungi kamu dari niat jahat orang lain dan menghindarkanmu dari masalah di media sosial? Membuat posting sewajarnya aja dan tidak menyinggung siapapun, serta menggunakan kata-kata yang sopan, baik, dan bisa dipahami oleh semua orang. Oke, itu aja guys pertanyaannya untuk Alika. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan untuk Anet. Anet akan menjawab. Oke? Jadi, pertanyaan pertama. Jelaskan motivasi-motivasi dari pembuatan hoax. Apa gitu? Nah, jangan menjadi orang yang suka berbohong, karena jika kita berbohong, apalagi di internet, bisa sampai dibawa ke penjara. Pertanyaan itu, jelaskan resiko jika kamu mengambil foto dengan posisi dan pakaian yang melanggar norma kesopanan. Wah, itu sih bisa dipermalukan ya, dianggap tidak sopan dan kurang ajar. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan ancaman kepada individu dengan ancaman kepada presiden atau wakil presiden. Kalau ancaman kepada individu pasti akan merasa gelisah, tetapi jika ancaman kepada presiden dan wapres pasti akan langsung ditangkap. Kalau menurut kamu nih ya, hal apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi konten negatif di internet? Wah, kayaknya kalau kayak gitu, pemerintah harus sering-sering mengingatkan selalu kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi hal seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ke Anet. Jika seseorang melakukan cyberbullying terhadap kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk menghentikannya? Kalau itu parah banget sih, kita bisa bicara baik-baik kepadanya. Atau kalau emang bullyingnya udah bahaya banget, kita bisa lapor ke guru untuk diberitahukan kepada orang tuanya agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Kita lanjut ke pertanyaan buat aku. Oke, sekarang pertanyaan buat Naurin. Pertama, jelaskan tindakan yang harus diambil saat menemukan berita hoax di Instagram. Kalau itu lebih baik diabaikan sih, dan nggak usah ikut campur, lebih mending deh, agar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau misalnya apa saja sih yang perlu dilakukan agar terhindar dari kejahatan yang timbul akibat media sosial? Itu kita bisa memberi batasan yang wajar terhadap pengguna media sosial agar tidak muncul berita-berita yang hoax atau berita yang tidak baik. Terus kita bisa mengurangi penggunaan media sosial dalam sehari agar tidak menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir, kita bisa mematikan notifikasi media sosial agar tidak kebiasaan mengecek ponsel setiap saat. Nah, kalau coba deh jelasin dampak negatif bermain media sosial.
Kalau gitu kita bisa menjadi terobsesi dengan media sosial, itu bahaya banget. Terus kita juga bisa mempercayai berita yang tidak benar atau yang hoax gitu. Terus bisa juga mengganggu kegiatan-kegiatan yang harusnya kita kerjakan jadi yang nggak dikerjakan. Kalau misalkan kamu ketemu sama seseorang di media sosial yang ngebagiin postingan menghina serta mengancam presiden, kira-kira pasal apa yang akan diterima orang tersebut? Menurutku itu pasal 310 ayat 2 KUH PSI yang isinya itu jika hal itu dilakukan dalam tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Kalau ini terakhir nih, jika kamu menjadi panitia reuni SD kamu dulu, apa yang akan kamu lakukan agar reuni berhasil menjalin silaturahmi dan menghilangkan fenomena fobbing selama reuni? Pastinya saya akan membuat acara yang menarik dan tidak membosankan, seperti mengadakan beberapa mini games. Dengan itu, orang yang menghadiri acara tidak akan merasa bosan dan terhindar dari fenomena pubbing. Bagi yang nggak tahu, fenomena pubbing itu ketika seseorang yang asik dengan gadgetnya sendiri di suatu acara seperti reuni atau acara keluarga atau acara-acara lainnya, seperti itu. Gitu ya. Oke deh. Sekian dari kita guys, itu saja pertanyaan dan jawaban yang perlu kita jawab dan gitu. Maaf kalau misalnya kita Ada salah dalam tutur kata dan maaf apabila telat kepada Miss Dea. Maaf sekali. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.